Mungkinkah dunia resesi di tahun 2020 ini? Karena banyak negara yang dalam 2 kuartal pertumbuhannya negatif, di mana kita semua ketahui jika 2 kuartal pertumbuhannya negatif, dia dikatakan masuk ke dalam resesi. Kontraksi resesi kali ini tidak sering terjadi dalam perjalanan kehidupan berekonomi. Apakah ini termasuk kontraksi seperti Great Depression peristiwa 100 tahunan? Menurut saya tidak, karena sepertinya ada hal yang di luar kalkulasi normal bakal terjadi. Beberapa bidang saja yang dipukul karena mau dikuasai dalam tanda petik. Itulah analisa sementara dari si Bosman ini. Data lengkapnya masih dikumpulkan. Kita lanjut. Resesi kalau 2 kuartal turun dilanjutkan dengan 4 kuartal ini masuk krisis ekonomi karena 1 tahun minus. Lalu kalau terus berlanjut menjadi depresi ekonomi namanya. Dan kalau berlanjut menjadi 2-3 tahun kemudian itu bisa menjadi atau dikatakan Great Depression. Resesi kali ini mungkin bukan termasuk kategori 100 tahunan, tapi ini bisa menjadi sampai kategori krisis alias sampai pertengahan 2021 belum bergerak naik banyak ekonomi Indonesia. Kalau saya saat ini nggak berharap banyak dengan kelolaan yang ada saat ini. Banyak old mind dan old system yang dipakai yang mudah-mudahan di tahun 2024 bisa dilibas mereka semua. Kemarin saya berdiskusi dengan saudara saya, seorang pengusaha retail barang mewah seperti jam tangan dan high fashion lainnya. Bisnisnya bisa dikatakan tidak ada kompetitornya di pasar creme de la creme di Indonesia. Pasarnya hanya mungkin 0,1% populasi. Di pasar creme de la creme, top 0,1% manusia ini tidak kenal kata resesi, tidak kenal kata depresi, tidak kenal kata Great Depression. Mereka tidak kenal apapun karena mereka emang nggak ada matinya uangnya. 7 turunan 6 tanjakan 5 tikungan duitnya nggak bakal habis karena sistem bisnisnya mengakar. Saudara saya tadi main di pasar tersebut. Dia adalah sedikit dari manusia Indonesia yang omset bisnis penjualan per tahunnya di atas 50 triliun rupiah. Yang mengejutkan adalah top 0,1% manusia Indonesia selama pandemik ini tidak belanja atau mengurangi belanjanya. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun dirinya berbisnis, bisnisnya drop turun. Di mana 2 resesi yang lalu bisnisnya tetap tumbuh. Di masa normal tumbuhnya stabil 15%-an per tahun selama 30 tahun kecuali kali ini. Inilah mengapa saya mengatakan kontraksi ekonomi kali ini beda. Apa yang terjadi di negara yang resesi? Tersering adalah investor menahan uang untuk masuk ke bisnis baru. Pasar belanjakan uangnya hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertama yang terbanyak. Sebagian mungkin untuk kebutuhan kedua. Belanja kebutuhan ketiga atau barang mewah, liburan, perjalanan jauh itu jauh berkurang. Perkiraan kita akan resesi di Indonesia yang kuartal kemarin minus 5,3%, minus paling top naiknya adalah 2,3% alias masih minus 2% ekonomi Indonesia di kuartal berikutnya dan Indonesia masuk resesi. Itu diumumkan kira-kira mungkin Oktober nanti, paling telat November. Padahal kuartal ketiga itu selesainya September. Biasa itu 1-2 bulan baru laporan hitung-hitungan. Pasti itu biasa itu. Jadi pasti Indonesia resesi. Lalu bagaimana kuartal terakhir tahun ini? Nah, ini menarik. Yang kita harus analisa karena COVID per hari ini bulan September bisa 3.500-an terpapar per harinya. Di mana mungkin sampai akhir tahun angka terpapar COVID bisa 500 ribuan datanya. Ini akan menahan perilaku bukan hanya top 0,1% populasi untuk belanja, invest atau spending, tetapi top 1%, top 3%, dan top 10% populasi di mana mereka adalah manusia well informed dan well education. Mereka sangat baik informasi dan sangat terdidik. Mereka memilih diam, silent mode dalam ekonomi secara masif. Sementara kita tahu mereka adalah merupakan pemegang 70% perputaran ekonomi di luar belanja negara. Pasar Indonesia itu adalah 1.000 billion dolar. APBN Indonesia 180 billion dolar. Sisanya swasta. Ya, jadi yang berapa? Yang 820 billion itu swasta. Kita mayoritas dari swasta mengurangi geraknya. Ekonomi makronya tidak tumbuh. Jadi kemungkinan di kuartal keempat pertumbuhannya masih negatif. Dan ini resesi yang makin dalam. Pastinya dalam waktu beberapa bulan ke depan akan banyak pengangguran. Pastinya pengusaha pendapatannya turun. Pastinya daya beli masyarakat turun. Ini yang bahaya. Daya beli turun. Terus kita bagaimana? Inilah tantangan bagi saya secara pribadi. Jangan sampai kita hanya teriak-teriak tapi tidak kasih solusi yang solutif ala Butejo. Kita tetap konsisten membantu UKM. Anda kalau punya produk tertentu ingin produknya terjual cepat, ada 2 strategi yang paling umum dilakukan. Beriklan dan membangun reseller. Anda pastinya sudah kerepotan dengan produk. Sulit untuk bisa punya keterampilan beriklan, advertising, buat copywriter, pasang SEO Google, Facebook Ads, IG Ads, dan banyak lagi cara promosi dan jualan.
Jadi harus ada solusinya. Ini menurut saya menjadi solusi di masa resesi, yaitu bisa berjualan dengan memangkas banyak biaya namun efektif menghasilkan closing penjualan. Viralmu.id bisa memenuhi semua yang diperlukan untuk Anda para pengusaha yang ingin produknya dijualkan oleh lebih dari 80.000 promoter. Promoter adalah reseller sekaligus Anda punya divisi pemasaran pribadi yang bisa melakukan semua yang Anda butuhkan. Anda juga tentukan sendiri berapa komisi mereka, berapa anggaran advertising Anda, dan lihat hasilnya kemudian. Pasti mengejutkan Anda. Akan sangat positif. Saya selama 6 bulan ini menggunakan Viralmu dan itulah yang membuat omset bisnis stabil. Saya sarankan Anda join, gabung di Viralmu. Sisi lain, Anda sahabat perlu income tambahan, income pribadi ya. Saya sarankan untuk jadi promoter. Daftarkan diri Anda ke promoter.id. Angka 10 juta per bulan sambil mainan gadget, insya Allah di tangan. Lupakan politik sebentar. Lupakan budget buzzer untuk menggonggong yang menggiurkan. Tapi kita nggak dapat. Kita tetap berlalu. Dan kali ini Anda jadi buzzernya UKM.